Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya data bisa terkirim dari satu perangkat ke perangkat lain di internet? Nah, semua itu bisa terjadi karena adanya model komunikasi jaringan yang disebut dengan OSI layer. Apa itu OSI layer? Kenapa penting? Yuk kita bahas. OSI layer, Open System Interconnection, adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Model ini memiliki 7 lapisan yang masing-masing memiliki tugas khusus. Lapisan yang pertama adalah physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah. Fungsi dari lapisan ini adalah mengatur media transmisi fisik seperti kabel, sinyal listrik, frekuensi gelombang, dan konektor. Contohnya seperti kabel UTP, fiber optik, sinyal radio atau Wi-Fi, modem, repeater, dan konektor RJ45. Lapisan yang kedua adalah data link layer atau lapisan data link. Fungsi dari lapisan ini adalah mengatur bagaimana data dikemas dalam bentuk frame dan dikirim melalui media fisik. Juga bertanggung jawab atas deteksi dan koreksi kesalahan dalam transmisi data. Contohnya seperti switch, byte, MAC address, dan Ethernet. Lapisan yang ketiga adalah network layer atau lapisan jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah mengatur alamat IP, routing, dan pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya seperti router, IP address, ICMP, dan ARP. Selanjutnya lapisan yang keempat yaitu transport layer atau lapisan transport. Fungsi dari lapisan ini adalah bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end, memastikan keandalan data, serta mengatur segmentasi dan reassembly data. Protokolnya adalah TCP, yaitu Transmission Control Protocol, koneksi berbasis menjamin data sampai dengan urutan yang benar. Dan UDP, yaitu User Datagram Protocol, koneksi tidak berbasis, lebih cepat tetapi tanpa jaminan pengiriman. Lapisan yang kelima yaitu session layer atau lapisan sesi. Fungsi dari lapisan ini adalah mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Contohnya NetBIOS dan RPC, Remote Procedure Call. Kemudian lapisan yang keenam yaitu presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsi dari lapisan ini adalah bertanggung jawab atas format data agar bisa dipahami oleh aplikasi, termasuk enskripsi dan deskripsi data. Contohnya seperti SSL atau TLS, JPEG, MP3, dan lain-lain. Yang terakhir atau lapisan yang ketujuh adalah application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling atas. Fungsi dari lapisan ini adalah berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi jaringan seperti web browser, email, dan transfer file. Contohnya seperti HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3, dan IMAP. Fungsi OSI layer adalah untuk mempermudah komunikasi antar perangkat yang berbeda, standarisasi proses jaringan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data. Contoh OSI layer dalam kehidupan sehari-hari. Physical layer seperti kabel LAN, Wi-Fi, dan Bluetooth. Lalu data link layer seperti switch dan MAC address. Kemudian network layer seperti router dan alamat IP. Lalu transport layer seperti TCP atau UDP dalam transfer data. Lalu session layer seperti login sesi pada website. Lalu presentation layer seperti SSL atau TLS untuk enkripsi data. Lalu yang terakhir adalah application layer. Contohnya seperti browser, Chrome, Firefox, dan email. Kesimpulannya adalah OSI layer adalah model referensi yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan dengan tugasnya masing-masing. Model ini membantu standarisasi komunikasi, mempermudah troubleshooting, dan memastikan kompatibilitas antar perangkat. Dengan memahami OSI layer, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan komputer.